Keberhasilan timnas Indonesia U24 mengalahkan Kirgistan tentu menjadi perbincangan saat ini. Pasalnya, dengan skuad seadanya timnas Indonesia U24 bisa menjungkalkan Kirgistan dengan telak. Apalagi Kirgistan merupakan tim unggulan di grup ini. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Media Vietnam takjub timnas Indonesia mampu kalahkan Kirgistan meski tak diperkuat Sananta. Media Vietnam VN takjub dengan kesuksesan timnas Indonesia U24 kalahkan timnas Kirgistan U24 di laga perdana grup F Asian Games 2023. Pasalnya, timnas Kirgistan U24 dinilai jadi salah satu tim kuat di Asian Games 2023 ini. Ketangguhan timnas Kirgistan dapat terlihat di peringkat mereka di ranking FIFA. Diketahui Kirgistan duduk di posisi jauh lebih tinggi dari Indonesia. Kirgistan ada di urutan ke-97 saat ini. Tayal media Vietnam VN takjub dengan kesuksesan timnas Indonesia U24 mengalahkan Kirgistan saat berlaga di Zhejiang Nominal University Stadium. Laga berakhir dengan skor 2-0. Media Vietnam itu lebih takjub lagi melihat perjuangan timnas Indonesia karena mereka diketahui harus berjuang di Asian Games 2023 tanpa kehadiran striker andalan mereka yaitu Ramadan Sananta. Pasalnya, Sananta tak dilepas oleh Persis Solo ke skuad Garuda Muda. Tetapi meski tak ada Ramadan Sananta, skuad timnas Indonesia tetap mampu membuktikan diri bisa tampil tangguh. 2 gol timnas Indonesia U24 bahkan dicetak oleh pemain muda. Salah satunya bahkan oleh pemain yang baru berusia 18 tahun yakni Hugo Samir. Timnas Indonesia U24 dengan susah payah mengalahkan lawan yang kuat, membuka pintu untuk melanjutkan perjalanan di Asian Games 2023 dengan kemenangan 2-0 atas Kirgistan. Timnas Indonesia U24 berpeluang besar lolos dari penyisihan grup sepak bola Asian Games 2023, ungkap media Vietnam VN. Sangat mengejutkan timnas Indonesia U23 yang mencetak gol pembuka pada laga melawan Kirgistan. Rumekik yang bernomor punggung 11 menggiring bola dengan cepat di tengah melewati 2 pemain lawan, lalu melepaskan tembakan keras ke sudut jauh untuk membuka skor pada menit ke-57. 1-0 untuk Indonesia, ungkap media Vietnam. Sehari jelang laga pembuka grup F Asian Games 2022, timnas Indonesia U24 mendapat kejutan besar. Striker bintang andalan tim Ramadan Sananta tidak bisa menghadiri turnamen di Cina. Klub Persis Solo karena minimnya pemain di Liga Indonesia tidak mengizinkan Ramadan Sananta berangkat ke Cina lebih awal bersama timnas U24, jelas VN. Mereka juga harus melawan musuh kuat Kirgistan di laga pertama. Pada ranking FIFA, Kirgistan berada di peringkat 97 dan Indonesia di peringkat 150. Hal itu menunjukkan adanya perbedaan kelas antara kedua latar belakang sepak bola tersebut. Di babak pertama, timnas Indonesia U24 mendapat tekanan dari lawan. Namun, pemain Indonesia U24 memiliki mental yang kuat, sehingga meski tersakiti dengan kejadian terkait Ramadan Sananta, mereka tetap berjuang keras dan ulet. Konsentrasi dan ketaatan pada disiplin taktis yang baik membantu Indonesia U24 menetralisir sebagian besar serangan lanjutan Kirgistan. Pada menit ke-92, pemain nomor punggung 21 Hugo Samir melakukan akselerasi yang sangat baik, lalu menendang bola ke gawang kosong Kirgistan sehingga menggandakan ketertinggalan dari Indonesia U24. Pemain keturunan Hugo Samir baru berusia 18 tahun pada tahun ini, tetapi memiliki permainan sepak bola yang sangat mengesankan, ungkap media Vietnam VN. Dengan kondisi ini, VN meyakini timnas Indonesia U24 punya peluang besar lolos fase grup Asian Games 2023, sebab mereka sudah mengalahkan satu lawan kuat di grup F. Komentar Erick Thohir usai timnas Indonesia menang atas Kirgistan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membakar semangat timnas Indonesia U24 usai menang di laga pembuka Asian Games melawan Kirgistan. Erick Thohir gembira menyambut kemenangan timnas Indonesia U24 atas Kirgistan. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia bisa melanjutkan tren apik menang di laga pembuka. Erick Thohir pun meminta para pemain untuk tetap fokus menghadapi 2 laga berikutnya. Syukur alhamdulillah kita mampu melanjutkan tren positif timnas. Setelah SEA Games, kualifikasi Piala AFF U23 dan AFC U23, kini level utama Asia yakni Asian Games, kemenangan pun bisa diraih.
Tradisi menang ini mesti kita harus pelihara. Kita mesti tetap fokus hingga laga terakhir. Mari kita rebut tiket 16 besar, ungkap Erick Thohir. Setelah menang lawan Kirgistan, timnas Indonesia U24 bakal menghadapi Taiwan pada Kamis 29 September 2023 dan Korea Utara pada Minggu 24 September 2023. Blak-blakan, Indra Syafri bongkar kunci kesuksesan King Indo hajar Kirgistan. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri blak-blakan membongkar kunci timnya bisa tampil menggila di babak kedua laga kontra Kirgistan U24 pada Asian Games 2023. Dia menyebut perubahan taktik membuat timnya bisa mencetak gol. Menurut Indra Syafri, timnas Indonesia U24 sejatinya tampil apik pada babak pertama kontra Kirgistan. Namun Garuda Muda tidak berhasil mencetak gol meskipun sempat mendapatkan peluang. Kemudian Indra Syafri pun melakukan perubahan taktik pada babak kedua untuk mencari celah mencetak gol. Hal itu dilakukan dengan berkaca pada catatan di babak pertama. Indra Syafri pun mengatakan tim asuhannya mampu menjalankan taktik dengan cukup baik dalam laga itu. Alhasil timnya mampu meraih hasil maksimal melawan Kirgistan. Kami menguasai pertandingan dan melihat sendiri semua pemain menguasai jalannya pertandingan, tetapi gol belum terjadi. Babak kedua dengan kita melakukan taktik yang tepat, kami menyadari Kirgistan ingin bermain agresif di babak kedua dan kami melakukan bertahan dan bermain dengan counter attack. Kami bisa mencetak 2 gol dari situasi tersebut, jelas Indra Syafri. Negara Sintayong pesta gol saat hadapi Kuwait di Asian Games 2023. Secara luar biasa, timnas Korea Selatan U24 menang 9-0 atas timnas Kuwait U24. Gelandang serang VfB Stuttgart Jong Wo-young menjadi bintang kemenangan timnas Korea Selatan U24. Pesepak bola 23 tahun ini mencetak hat-trick, tepatnya lewat gol-gol yang dikemas pada menit ketiga, 45 dan 48. Kemenangan ini meroketkan Korea Selatan U24 ke puncak klasemen grup E Asian Games 2023 dengan 3 poin. Mereka unggul 2 angka dari Bahrain U24 dan Thailand di posisi 2 dan 3. Selanjutnya Korea Selatan U24 akan menantang Thailand pada Kamis 21 September 2023 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jika menang, Korea Selatan hampir pasti menyegel satu tempat posisi ke-16 besar. Sementara Thailand, kekalahan dari Korea Selatan membuat jalan mereka untuk lolos ke 16 besar Asian Games 2023 semakin berat. Mengingat di laga pertama mereka ditahan Bahrain 1-1. Satu hal yang pasti, Korea Selatan merupakan negara yang paling dihindari tim-tim lain di Asian Games 2023. Sebab Korea Selatan U24 turun dengan kekuatan penuh di Asian Games 2023. Timnas Korea Selatan U24 memanfaatkan slot 3 pemain senior yang diizinkan dengan memanggil Park Jin-soo, So Young-woo, dan Park Seung-ho. Tidak sampai di situ saja, timnas Korea Selatan U24 juga memanggil pemain-pemain abroad seperti Lee Kang-in. Timnas Indonesia U24 bisa bertemu timnas Korea Selatan U24 di 16 besar Asian Games 2023. Hal itu terjadi jika timnas Indonesia U24 finish sebagai runner-up grup F, sedangkan Korea Selatan U24 keluar sebagai juara grup E. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.